Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Laboratorium Mikrobiologi Pertemuan 5 di blog Torokmed dengan judul Uji Sensitivitas Antibiotik. Nah, uji sensitivitas ini digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri dan untuk mengetahui senyawa murni yang memiliki aktivitas antibakteri. Antibiotik atau antibiotika merupakan substansi yang mampu menghambat pertumbuhan serta reproduksi bakteri dan fungi. Nah, pada tahun 1910, Paul Ehrlich menemukan antibiotik pertama, yaitu sulfasan untuk sifilis, dan pada tahun 1928 ada Alexander Fleming menemukan penisilin. Nah, metode umum uji sensitivitas ini ada 3. Yang pertama ini ada cara penipisan kaldu pepton. Nah, dia tuh dengan cara membuat penipisan antibiotika pada sederetan tabung reaksi yang berisi pembenihan cair. Ke dalam tabung-tabung tersebut dimasukkan kuman yang akan diperiksa dengan jumlah tertentu dan kemudian diinkubasi. Nah, dengan cara ini akan diketahui konsentrasi terendah antibiotik yang menghambat pertumbuhan kuman yang akan disebut sebagai konsentrasi hambat minimal atau minimal inhibitory. Nah, untuk metode yang kedua ini ada cara difusi agar atau kertas cakram. Nah, dia tuh menggunakan cakram kertas saring yang mengandung antibiotik atau bahan kimia lain dengan kadar tertentu yang diletakkan di atas lempeng agar yang ditanami kuman yang akan diperiksa, kemudian diinkubasi. Apabila tampak adanya zona hambatan pertumbuhan, kuman di sekelilingi cakram antibiotik, maka kuman yang diperiksa sensitif terhadap antibiotik tersebut. Nah, cara ini disebut juga cara difusi agar yang lazim dilakukan adalah cara Kirby-Bauer dan merupakan metode umum yang sering digunakan untuk uji sensitivitas antibiotik. Untuk metode ketiga ini ada cara penipisan seri agar lempeng. Pada umumnya, cara ini hampir sama dengan cara tabung atau penipisan kaldu pepton. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan, yaitu pada cara ini menggunakan media padat. Nah, kelemahan cara ini adalah tidak dapat digunakan untuk semua jenis bakteri. Untuk beberapa bakteri tertentu seperti bakteri yang membentuk koloni yang sangat halus dalam media agar kaldu pepton, contohnya ada Streptococcus, atau bakteri yang akan menyebar pertumbuhannya dalam media padat, contohnya Proteus. Nah, cara ini tidak dapat digunakan. Jenis-jenis antibiotik ini yang pertama ada berdasarkan cara kerjanya. Nah, untuk cara kerjanya ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada menghambat sintesis dinding sel bakteri. Nah, dinding sel bakteri ini terdiri dari peptidoglikan. Nah, jadi antibiotik ini akan mencegah pembentukan peptidoglikan sehingga dinding sel akan melemah yang menyebabkan ketidakseimbangan tekanan osmotik, akibatnya sel akan mengalami lisis. Contohnya ada penisilin, beta-laktan, dan juga ada ampicillin. Yang kedua, ada yang menghambat sintesis protein. Umumnya merupakan antibiotik yang memiliki spektrum luas. Antibiotik akan bereaksi dengan 50S bakteri dan akan menghambat pembentukan ikatan peptida pada rantai polipeptida yang terbentuk. Contohnya ada tetrasikrin yang menghambat pelekatan tRNA yang membawa asam amino ke ribosom sehingga penambahan asam amino ke rantai yang sedang dibentuk terhambat. Yang kedua ada streptomisin dan gentamisin. Nah, dia itu mempengaruhi tahap awal sintesis protein dengan mengubah bentuk unit 30S ribosom yang mengakibatkan kode genetik tidak terbaca dengan baik. Ketiga ini ada yang merusak membran plasma. Perubahan permeabilitas membran plasma yang menyebabkan bakteri kehilangan metabolit pentingnya. Contohnya ada polymyxin beta yang menyebabkan kerusakan membran plasma dengan cara melekat pada fosfolipid membran. Selanjutnya yang keempat ada membran sintesis asam nukleat. Nah, dia itu mempengaruhi proses replikasi DNA atau RNA dan transkripsi pada bakteri. Contohnya ada rifampicin yang menghambat sintesis mRNA dan juga metronidazole yang menghambat sintesis DNA dan juga ada quinolone yang menghambat sintesis DNA. Selanjutnya ada yang berdasarkan sifat toksisitas selektif. Yang pertama ada antibiotik yang bersifat bakteriostatik atau yang menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, yang kedua ada antibiotik yang bersifat bakterisidal atau yang membunuh bakteri secara langsung.
Nah, untuk yang berdasarkan aktivitasnya ini dibagi menjadi dua. Ada antibiotik spektrum luas. Nah, dia tuh efektif terhadap bakteri positif dan negatif. Contohnya ada tetrasiklin dan cefalosporin. Nah, yang kedua ada spektrum sempit, yaitu efektif untuk melawan satu jenis organisme. Contohnya ada penisilin dan eritromisin. Dipakai untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif. Karena antibiotik spektrum sempit ini bersifat selektif, maka obat-obat ini lebih aktif dalam melawan organisme tunggal daripada antibiotik spektrum luas. Nah, yang terakhir ada yang berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama ada golongan beta-laktam yang terdiri dari golongan cefalosporin, golongan monosiklik, dan golongan penisilin. Yang kedua ini ada golongan aminoglikosida. Dihasilkan oleh jenis-jenis fungi, Streptomyces, dan Micromonospora. Streptomycin, gentamicin, amikacin, neomycin, dan paranomycin bersifat bakterisidal yang menembus dinding bakteri dan mengikat diri pada ribosom. Nah, yang ketiga ini ada golongan tetrasiklin yang bersifat bakteriostatik atau menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengganggu sintesis protein. Contohnya ada tetrasiklin, dosisiklin, dan monosiklin. Nah, yang keempat ada makrolida yang bekerja bakteriostatik, terutama pada gram positif, yang mengganggu sintesis protein. Nah, yang kelima ada lincomycin yang dihasilkan oleh Streptomyces lincolnensis. Yang keenam ada quinolone yang mengganggu sintesis DNA bakteri. Dan yang terakhir ada chloramphenicol, yaitu spektrum luas bisa pada gram positif dan negatif. Nah, dengan cara mengganggu sintesis polipeptida. Adapun prosedur kerja yang dilakukan pada praktikum uji sensitivitas, yaitu yang pertama ada persiapan bakteri. Nah, di sini kita harus siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Setelah itu, sterilkan tangan dengan alkohol 70% dan juga sterilkan jarum OC dengan bunsen. Nah, baru ambillah bakteri dan pindahkan ke media nutrien broth. Nah, setelah itu kita inkubasi selama semalaman. Setelah itu, kita lakukan persiapan antibiotik. Nah, di sini siapkan mortal dan haluskan masing-masing antibiotik alami. Nah, contohnya ada bawang putih, asam, jeruk nipis, dan jambu. Dengan menumbuknya hingga halus, kemudian masing-masing antibiotik alami ditaruh di wadah yang berbeda. Setelah itu, siapkan kertas saring dan bentuk pola menjadi lingkaran kecil berdiameter kurang lebih 0,5 cm. Nah, lalu rendam kertas saring berisi antibiotik itu selama 15 menit agar meresap sempurna. Lalu kita keringkan. Setelah kita melakukan persiapan bakteri dan persiapan antibiotik, barulah kita melakukan uji sensitivitas. Yang pertama, ambillah sebanyak 100 mikroliter suspensi bakteri dalam media NB menggunakan mikropipet dan sebarkan di atas media plat NA. Ratakan dengan menggunakan batang spider sampai kering. Plat NA yang telah disebar dengan bakteri dibagi menjadi 4 bagian untuk masing-masing ditempeli dengan antibiotik. Setelah itu, kita inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius untuk diamati zona bening atau hambat yang terbentuk. Lalu kita catat dan amati hasil. Nah, hasil dari uji sensitivitas ini yaitu jika terbentuknya zona jernih atau bening atau zona hambat pada uji sensitivitas ini, dia tuh mengidentifikasikan daerah yang tidak bisa ditumbuhi oleh bakteri. Hal tersebut menandakan bahwa adanya potensi dari antibiotik yang digunakan dalam menghambat dan membunuh bakteri uji. Jadi, semakin lebar diameter zona hambat yang terbentuk, maka bakteri tersebut semakin sensitif. Mungkin hanya segini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.